Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, mari kita lanjut materi kita. Langsung saja kita lanjut teknologi informasi dan komunikasi, yaitu prakarya ya. Jadi siapkan buku prakarya, langsung buka bab 2 yang kemarin tugas sudah saya berikan. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah suatu pengetahuan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah alat, tindakan pengolahan dan ekstraksi benda. Teknologi pada umumnya dipergunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan sehari-hari manusia atau pekerjaan kita. Jadi kalau kita artikan, jadi teknologi adalah cara seseorang untuk menciptakan suatu alat baru yang nantinya alat itu bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan. Teknologi apa ya, sembarang ya, mungkin teknologi elektro atau teknologi tepat guna seperti mesin-mesin untuk mencangkul, untuk potong padi dan sebagainya, itu namanya teknologi. Sehingga kalau kita menciptakan sesuatu yang baru dan belum pernah ada, dan itu dapat digunakan untuk membantu mempercepat pekerjaan kita, itu dapat dinamakan sebagai teknologi. Kemudian sejarah teknologi. Pada zaman prasejarah, manusia sudah mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Mereka hanya menggunakan gambar-gambar dari bentuk yang akan diinformasikan kepada manusia lainnya. Dan pada zaman itu, manusia sudah mengenal bentuk. Dari bentuk itulah mereka menggambarkan ke dinding gua. Bentuk yang digambarkan seperti kegiatan berburu binatang, membuat api, dan cara berpindah atau nomaden ke tempat yang baru. Jadi zaman biyen itu teknologi hanya saja. Teknologi zaman biyen pada waktu prasaja sesuai dengan waktu itu, zaman itu. Jadi belum terdapat mesin-mesin yang enak, namanya prasejarah. Masih sangat sederhana sekali. Oke, contoh tadi, kalau kita akan berburu atau mungkin teknik berburu itu biasanya digambarkan dalam candi-candi, di dalam dinding-dinding gua. Sehingga apa? Nanti anak-anaknya atau orang lain yang melihat bisa menyaksikan cara-caranya untuk berburu mangsa. Maksudnya manusia prasejarah itu rata-rata makanannya adalah berburu hewan. Jadi, ya. Kemudian masa sejarah. Kalau tadi saya berbicara masa prasejarah ini wong isih primitif kabeh ya. Jadi prasejarah primitif, urung kenal apa-apa. Ya mengenal teknologi, tapi teknologi cuma sederhana, dan itu pun belum dapat dikatakan atau diistilahkan teknologi karena orang-orangnya masih menggunakan ya komunikasi ya wis ya pakai suara itu suara yang di Amerika, jadi nggak ngerti itu teknologi, nggak ngerti. Namun pada zaman sejarah manusia sudah mengembangkan bentuk, simbol, dan huruf. Perkembangan simbol atau piktograf dan huruf atau hieroglif dapat ditemukan hingga saat ini. Bangsa Mesir kuno menuliskan informasi mereka dalam bangunan-bangunan mereka yang megah. Di dalam tulisan-tulisan berbentuk gambar jebot tersimpan informasi kegiatan keseharian masyarakat setempat. Alat komunikasi yang digunakan waktu itu adalah trompet atau horn atau tanduk kerbau atau tanduk apa saja, jadi berupa trompet. Asap yang dibakar di tempat yang tinggi supaya apa? Bisa dilihat oleh orang lain bahwa itu menunjukkan suatu informasi. Peralatan lainnya seperti daun lontar, beduk, merpati pos, dan kentongan dan lonceng. Ini adalah masa-masa sejarah. Nah, termasuk sekarang ini masih banyak yang menggunakan teknologi itu. Seperti beduk di masjid tetap ada, lonceng di gereja tetap ada, kentongan tiap desa ada. Itu adalah peninggalan teknologi komunikasi pada zaman masa sejarah.
asal usule ya kok biyen prasejarah. Jadi cikal bakale ya wong biyen kuwi sehingga teknologi, cuma belum bisa diterapkan untuk mempercepat apa itu proses seperti sekarang ini. Kemudian masa tahun 105 sebelum Masehi hingga masa modern. Sailun jenenge, dari Tiongkok menciptakan kertas. Kertas yang diciptakan tersebut adalah cikal bakal kertas yang masih digunakan hingga saat ini. Melihat penggunaan kertas yang begitu dominan, hampir semua orang menggunakan kertas, maka pada tahun 1800-an manusia menciptakan alat cetak atau mesin cetak. Nah, mesin cetak ini yang kemudian menjadi awal mula bangkitnya dunia teknologi informasi modern pada saat ini. Nah, dulu itu sebelum ada diciptakan itu tadi kertas oleh Sailun tadi, orang kalau nulis itu kebanyakan di dinding gua atau pracara. Kemudian rodok modernnya pas zaman sejarah itu ditulis pada dinding-dinding tembok-tembok kerajaan mereka yang megah dengan banyak tulisan. Kemudian menggunakan daun lontar. Daun lontar itu ya mungkin digunakan untuk menulis ya. Ya, kemudian setelah muncul apa itu kertas yang diciptakan oleh Sailun Tiongkok tadi, maka mulai saat itu hingga saat ini kertas masih digunakan. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang di rumah tidak ada kertas. Jadi semuanya mesti punya kertas. Buh kertas anake, utawa kertas bekas, utawa kertas apa, semuanya mesti memiliki kertas. Nah, kertas itulah yang menjadi cikal bakal bangkitnya teknologi modern pada saat ini. Jadi dulu itu ya, sebelum muncul teknologi yang modern, katakanlah mulai tahun dari Indonesia Merdeka ya, sampai tahun 1990, ini rata-rata orang kalau berkomunikasi masih banyak menggunakan surat. Jadi surat itu ditulis di kertas, kemudian masukkan ke dalam amplop, diberi perangko, kemudian dibawa ke kantor pos. Nah, dan datangnya pun kadang-kadang tidak tepat waktu. Kita akan kirim berita, misalkan berita menggembirakan kepada ibu yang ada di Kalimantan, Sumatera. Kita kirim hari ini belum tentu 10 hari atau 15 hari nyampe di sana. Bahkan sampai berbulan-bulan baru nyampe di tempat. Nah, itu adalah memang zaman itu ya musuhnya ya pakai perangko. Nah, setelah muncul teknologi, apalagi adanya HP, ini jangankan kok sampai sehari 2 hari, dalam hitungan detik dan menit, meskipun kita kirim berita ke luar negeri pun akan langsung tersampaikan. Ya, seperti kamu kalau WA ibunya yang ada di luar negeri atau bapaknya, begitu kamu nulis WA, kamu klik kirim, langsung bapakmu langsung tahu dan dijawab. Nah, kalau dulu tidak seperti itu, makanya kebangkitan teknologi itu sampai saat ini sangat pesat. Sekarang macam-macam alat komunikasi. Penggunaan kertas dan mesin cetak sebagai alat untuk menyampaikan informasi merupakan sebuah langkah yang canggih dalam teknologi informasi. Mengingat informasi dalam bentuk konvensional seperti zaman sejarah tidak efisien dan tidak efektif, maka manusia kemudian menciptakan satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi elektro, yaitu berupa alat radio, pokoknya berupa peralatan sekarang ini, telepon, surat kabar, terus disusul munculnya berbagai macam model handphone. Nah, handphone ini saya rasa semua orang di Indonesia atau dunia mesti memiliki handphone.
mulai dari anak kecil sampai orang tua semuanya memiliki handphone, dan rata-rata mereka sudah tahu betul fungsi dari handphone. Nah, kemudian televisi, komputer dan sebagainya. Seperti televisi dulu itu pada awal munculnya ya tidak seperti sekarang ini. Dulu itu saya tahu pertama kali televisi itu tahun 1983. Itu yang ada di Lampangan. Besarnya berapa in? Besarnya cuma 10 in, kemudian hitam putih, dan yang melihat begitu berjejal. Nah, bentuknya tabung dan hitam putih. Nah, kalau sekarang ini model TV sudah tipis semua atau plasma, semuanya tipis, dan apa itu kualitasnya gambar maupun suara sangat bagus. Jadi inilah teknologi yang kita tahu perkembangan sekarang ini sangat pesat. Berikut ini akan saya berikan salah satu contoh bukti kecanggihan dari teknologi. Perhatikan. Pada awalnya foto ini saya ambil atau saya foto langsung dari rumah dengan memanfaatkan teknologi aplikasi dari Google Maps. Kalau dulu orang itu kalau pengen foto itu kalau tidak punya kamera mesti ngundang tukang foto. Namun sekarang dengan teknologi yang canggih ini kita bisa menggambar atau mengambil foto rumah siapapun dimanapun cukup dari rumah, asalkan ada internet. Nah, kita lanjut. Dengan foto ini saya juga memanfaatkan salah satu teknologi, akan kami ubah menjadi animasi. Perhatikan. Nah ini. Jadi gambar tadi yang saya ambil fotonya tadi, saya beri animasi seakan-akan sekolahan kita tergenang air atau kebanjiran. Jadi nanti kalian juga bisa membuat, hal ini sangat mudah. Kemudian juga saya modif seperti ini. Kalau tadi kebanjiran, sekarang sekolahan kita saya taruh di pinggir pantai dengan panorama pemandangan gunung berapi yang sedang aktif. Jadi ini merupakan bukti betapa mudahnya sekarang ini kita membuat kegiatan yang kalau sudah mengenal teknologi. Ini pun juga demikian. Atau bahkan foto tadi juga bisa beri animasi seakan-akan ada kebakaran hebat. Ya, nanti kalian bisa mencoba di rumah. Ya, nanti kalau nggak bisa ya minta apa itu diajari. Nanti saya ajari satu saat ya. Itu mungkin itu salah satu bukti betapa canggihnya dunia teknologi pada saat ini.